Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat pagi, Shalom. Senang sekali kalau kita masih bisa bertemu dan mendengarkan firman kebenaran. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema besar kita di hari ini adalah Bait Allah ketiga. Subtemanya pagi ini adalah Shekinah. Nanti subtema kedua di sesi kedua, terangnya yang ajaib. Saya selalu menyarankan Bapak Ibu untuk mengikuti dua-duanya. Sebab saling melengkapi. Bicara soal istilah Shekinah, itu bahasa Ibrani, saudara. Berasal dari kata dasar syakan. Syakan itu artinya berdiam atau tinggal. Syakan. Dan itu tertulis dalam banyak sekali kitab Taurat. Kata dasarnya syakan. Shekinah dalam bahasa sederhananya adalah kemuliaan hadirat Allah. Artinya kehadiran Allah di tengah-tengah kita, di tengah-tengah umatnya. Shekinah artinya. Ya. Coba kita baca dahulu Keluaran 25 ayat 8. Keluaran pasal 25 ayatnya yang ke-8. Saya bacakan ya. Dan mereka harus membuat tempat kudus bagiku, supaya aku akan diam di tengah-tengah mereka. Tuhan ingin diam di tengah-tengah umatnya. Tuhan ingin syakan, bersekinah di tengah-tengah umatnya. Demikian juga dalam Keluaran 29 ayat 45 dan lain-lain, saudara. Kehadiran Allah nyata di tengah-tengah umatnya, bukan simbolik, bukan figuratif, bukan kiasan, bukan seolah-olah. Ingat baik-baik itu. Kalau kita baca Alkitab, kita harus tahu mana yang figuratif, mana yang harafiah. Ketukar kacau balau. Ini bukan figuratif. Allah memang hadir di tengah-tengah umatnya. Manifestasinya macam-macam, saudara, ketika zaman itu. Contohnya, Allah hadir di kemah suci, tabernakel. Dengan manifestasinya, Keluaran 40 ayat 34 sampai 38. Coba kita baca dulu ya. Saya bacakan ayat 34. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Kemuliaan, kafot, bahasa Ibrani. Jadi Shekinah itu ada hubungan dengan kafot, kemuliaan Tuhan. Di mana Tuhan hadir, kemuliaannya terpancar. Contohnya di kemah suci atau tabernakel ini, saudara. Ya. Ayat 35, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan. Sebab awan itu hinggap di tengah kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Hari itu, saudara, Shekinah Tuhan dimanifestasikan dalam bentuk awan yang turun ke tabernakel. Awan. Awan itu lambang kemuliaan juga. Kafot tadi itu. Ya. Itulah sebabnya bangsa Israel ini umat yang sangat istimewa. Di siang hari ia ditemani oleh tiang awan. Di malam hari ia ditemani oleh tiang api. Kemuliaan Tuhan. Shekinah. Tuhan hadir di tengah-tengah umatnya. Nyata, saudara. Bukan awan-awanan. Bukan, awan beneran. Api beneran, saudara. Ini harafiah ini. Ya. Kemudian tabernakel itu kan pindah-pindah ya. Kemah sana, kemah sini sepanjang perjalanan menuju tanah perjanjian. Setelah di Yerusalem, maka dibangunlah bait Allah yang permanen. Tabernakel tidak dipakai lagi. Bait Allah yang dipakai. Nah, kehadiran bait Allah, kehadiran Tuhan
Allah ada di bait Allah juga. Kemuliaannya itu. 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11. 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 10 sampai 11. Ketika imam-imam keluar dari tempat kudus itu daerah di dalam bait Allah ya. Datanglah awan memenuhi rumah Tuhan, sehingga imam-imam tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Tuhan. Bait Allah penuh dengan kemuliaan Tuhan, imam-imam tidak tahan berdiri. Mereka berlutut semuanya. Kehadirannya nyata sampai mempengaruhi fisik. Jadi nyata, bukan figuratif, bukan filosofis. Jangan suka mengubah yang harafiah menjadi filosofis. Sesat nanti. Ya. Kemudian di 1 Raja-Raja 8 ayat 10 sampai 11 tadi, itu adalah kehadiran Allah di bait Allah ketika tabut perjanjian dibawa masuk ke bait Allah. Awan kemuliaan Tuhan memenuhi tempat itu, imam-imam nggak tahan, saudara. Ya, ini di zaman awal bait Allah. Kehadiran Allah itu nyata, tetapi kehadiran Allah bisa meninggalkan umatnya. Kalau umat itu terus berbuat dosa. Yehezkiel 10 ayat 18 sampai 19. Yehezkiel pasal 10 ayat 18 sampai 19. Saya bacakan ya. Lalu kemuliaan Tuhan pergi dari ambang pintu bait Allah dan hinggap di atas kerup-kerup. Dan kerup-kerup itu mengangkat sayap mereka dan waktu mereka pergi aku lihat, mereka naik dari tanah dan roda-rodanya bersama-sama dengan mereka. Lalu mereka berhenti dekat pintu gerbang rumah Tuhan yang di sebelah timur, sedang kemuliaan Allah Israel berada di atas mereka, terbang pergi. Kemuliaan Tuhan tidak bisa hadir di tengah-tengah yang umat yang terus-menerus berbuat dosa. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau kamu hidupnya najis begitu, gak bisa aku hadir. Gak mau, bukan gak bisa. Karena yang kudus tidak bisa bercampur dengan yang najis. Umat Israel ini tegar tengkuk banget ini. Ketika ia sampai di Yerusalem, di Kanaan, mestinya mereka sudah punya pengalaman. Nenek moyang mereka dulu memberontak. Di padang gurun mati semuanya. Sudah lihat laut terbelah, sudah lihat tiang awan, tiang api, sudah lihat sungai Yordan terputus, sudah dikasih roti mana yang turun dari surga, malah menghina mereka. Apa roti ini? Rasanya hambar katanya. Waduh, dikasih makan sama Tuhan, ditolak loh. Hambar rasanya. Minta daging. Minta daging, saudara. Akhirnya Tuhan bilang sama Musa, Musa, nanti ku kasih daging. Tapi kasih tahu ya, kalau makan sedikit saja, secukupnya. Burung puyuh datang. Ditangkap mereka, dimakan. Saking kedagingannya. Makan sembarangan sampai mereka mati. Burungnya masih sebagian keluar dari mulutnya. Saking rakusnya. Di daerah yang namanya Kirbot Tawa. Ta'awa. Ya. Mungkin itu asal mula istilah kedagingan kali ya. Suka makan daging berlebihan. Memuaskan hawa nafsunya. Waduh, soal makan aja membuat binasa. Bayangin. Perintah Tuhan langsung loh. Kemuliaan Tuhan tidak bisa bercampur dengan kenajisan manusia yang penuh dengan dosa. Ya. Jadi makanya Shekinah itu gak bisa jadi satu dengan dosa. Tidak bakalan. Coba kita baca Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Ayat 1-nya, Tuhan berfirman kepada Musa, ayat 2-nya, berbicaralah kepada segenap jemaah Israel dan katakan kepada mereka, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan Allahmu
kudus. Tuhan, Adonai. Yud he waw he, Adonai. Sebab Adonai itu kudus. Kuduslah kamu. Itu berlaku selama-lamanya loh. Hari ini firman itu tetap berlaku. 1 Petrus 1 ayat 16. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya, coba kita baca 1 Petrus. Banyak orang kalau baca itu enggak teliti. Sebab ada tertulis kuduslah kamu sebab aku kudus. Itu di ayat 18. Di ayat 13 sebelum perintah itu datang. Di ayat ke-13 perhatikan itu. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Siapkan akal budimu. Setelah berapa ayat barulah kuduslah kamu sebab aku kudus. Jadi untuk hidup kudus harus pakai akal budi juga. Tapi jangan cuma akal budi, pakai perasaanmu juga. Barang siapa tidak mengasihi Tuhan, dia terkutuk. Jadi menyembah Tuhan itu dengan segenap hidup. Dengan pikiran, akal budi, dengan perasaan, dengan kekuatan fisik, dengan seluruh hidup kita. Jangan dirubah-rubah, pakai persepuluhan, buah sulung segala. Seluruh hidup kita milik Tuhan. Jangan pernah hitung-hitungan sama Tuhan. Mau kasih 12% emang kenapa? Saya ingatkan ya, siapapun yang mendengar lewat online. Jangan pernah kau menekankan persepuluhan. Kenapa? Karena kalau selama ini kau bayar persepuluhan, kau mencuri uang Tuhan 2%. Menurut Taurat. Sebab yang namanya persepuluhan itu gandum, domba, kambing, dan lain-lain, bukan duit. Kalau engkau menebusnya dengan uang, tambahkanlah 1/5 bagian, kata kitab Taurat. Ditambah 1/5 berapa? 10% tambah 1/5 bagian. 12%. Hari ini semua seluruh dunia mencuri uang Tuhan 2%. Menurut Taurat, bukan menurut saya, jangan marah sama saya. Orang nggak belajar ngotot lagi. Kalau hitung-hitungan persepuluhan kau mencuri uang Tuhan selama ini, 2%. Terkutuk kau. Kalau Taurat, untung Tuhan Yesus datang. Membatalkan hukum Taurat. Efesus 2 ayat 15. Masih ngotot juga. Matrek sih pikirannya. Yang ke gereja dipakai untuk cari duit. Gereja itu cari Tuhan. Barusan ada yang kasih tahu saya. Di mana tadi ya? Di Instagram atau apa? Ada yang khotbah, persepuluhan itu tetap selamanya. Ngawur kau berarti. Berarti kau nggak baca Alkitab. Kelihatan cara ngomongnya nggak pakai ayat. Maunya sendiri. Ini yang merusak kekristenan itu ini. Ngajar menurut pikirannya sendiri. Nggak menurut fakta Alkitab. Kalau pakai fakta boleh persepuluhan. 12%. Balikin yang 2% dari dulu sampai sekarang dihitung. Yang kedua, jalani sunat. Apalagi? Seluruh Taurat. Iya kan? Hari raya Yahudi, ikutin. Kamu nggak ngikutin kan semuanya? Yang kau ikutin cuma persepuluhan kan? Karena matre sih. Ujung-ujungnya duit itu sebenarnya. Orang Kristen nggak bisa menyembah Tuhan dengan benar. Sang Adonai Elohim. Kalau tidak benar pengertiannya. Siapkan akal budimu. Barulah kuduslah kamu sebab aku kudus. Pakai akal budimu itu. Masa Tuhan butuh uang? Tuhan nggak butuh uang. Yang ku kehendaki bukan persembahan, kata Tuhan. Tapi belas kasihan. Uang untuk bayar listrik di gereja. Tapi bukan persembahan yang sebenarnya. Persembahan yang sebenarnya adalah persembahkan tubuhmu. Hidupmu itu loh. Yang bagaimana? Yang kudus dan yang berkenan. Roma 12 ayat 1 sampai 2. Itulah ibadahmu yang benar, yang sejati. Jangan dirubah-rubah. Banyak hamba Tuhan palsu sih. Serigala itu sebenarnya. Jemaat cuma dimintain perpuluhan, diancam-ancam lagi. Ada yang cerita sama saya tadi bawa buku ke jemaat-jemaatnya. Kamu belum bayar kan? Jadi penagih hutang dia, debt collector. Kamu hamba Tuhan apa hamba setan kau?
Kalau jemaat nggak punya, justru gereja yang harus kasih. Kok malah ditagih, nggak bayar-bayar, berapa bulan? Jadi utangnya berapa? Plus bunga ya sekalian. Jadi rentenir sekalian. Aneh. Hidup cuma sekali kok nggak mau hidup bener ya. Makanya sekinah tidak ada dalam hidupmu. Kamu nggak ngerti sih. Hidup menurut Taurat. Padahal Alkitab itu jelas banget loh. Kata-kata Tuhan itu jelas banget. Kalau orang hidup menurut Taurat, ia lepas dari kasih Kristus. Galatia 5 ayat 4 dicatat baik-baik. Sampaikan di layar. Galatia 5 ayat 4. Kamu lepas dari Kristus jikalau kamu mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat. Kamu hidup di luar kasih karunia. Masih berani hidup menurut Taurat? Ada yang nekat. Tapi persepuluhan bukan hukum Taurat, Pak. Loh, masih nekat. Apa? Itu Abraham mempersembahkan 10% kepada Melkisedek. Ketahuan lagi kok nggak baca Alkitab. Abraham ngasih 10% ke Melkisedek itu dari mana? Dari hartanya atau dari rampasan perang? Saya mau lihat. Dari rampasan perang, baca. Lalu yang 90% dikantongin. Dikembaliin ke Raja Sodom. Nggak ngambil sama sekali Abraham. Kalau mau ngikutin Abraham, jual seluruh hartamu, kasih orang. Udah. Kalau memang itu inti persepuluhan. Nggak cocok semuanya. Jangan cocokologi. Jangan main cocok-cocokan, hidup ini cuma sekali. Kita mau cari fokusnya Tuhan hadir di dalam hidupku. Sekinah. Kok malah meleset ke uang, ke ini, ke itu. Proyek ini, proyek itu. Bikin gedung, tapi nggak ngajarin yang benar. Gedungnya atas nama pribadi. Yang aneh-aneh aja dunia ini. Heran saya. Udah gitu jemaat nggak ngerti lagi. Waduh. Makanya ya Bapak Ibu ya. Kita itu biar gereja mula-mula ini biar murni semurni-murninya. Kalau Bapak Ibu Saudara mau bersama-sama, ayo belajar yang benar. Dibuang dulu itu yang lama pikirannya. Siapkan akal budimu. Baru kita hidup kudus. Adonai Elohim kan. Sembahan kita cuma satu, Adonai Elohim. Yang keinginannya adalah bersekinah dalam hidup kita. Hadir di tengah-tengah umatnya. Hadir dalam hidup kita. Ya, itu, tapi kita harus hidup kudus. Bagi bangsa Israel, sekinah kehadiran Allah itu diwakili oleh bait Allah di Yerusalem. Di dalamnya ada tabut perjanjian, bait Allah pertama ini saya bicara. Tabut perjanjian, lambang kehadiran Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, nah Bapak Ibu harus tahu persis sejarah bait Allah itu seperti apa. Kalau Bapak Ibu ikut online Bible Study, di situ saya berikan satu, diagram 1000 tahun bait Allah. Dari dulu sampai sekarang. Tahun 967 sebelum Masehi. Dibangun oleh Salomo. Di Gunung Moria. Dibangun oleh Salomo. Kemudian selesainya 960 sebelum Masehi. Nggak berapa lama kemudian dihancurkan Babel. Kan ceritanya gitu tuh. Bait pertama didirikan Salomo. Lalu dihancurkan oleh Babel, singkatnya begitu, ceritanya agak panjang tuh. Dihancurkan Babel, Babel dikalahkan oleh Persia. Dikalahkan oleh Persia, Raja Persia yang namanya Kores, semua boleh pulang ke Yerusalem, membangun bait Allah. Dibangunlah bait Allah kedua. Tapi bait Allah yang kedua ini tidak semegah Salomo. Bait Allahnya Salomo. Makanya dipugar lagi, direnovasi oleh Herodes. Digedein lagi supaya megah oleh Herodes. Nggak selesai-selesai. Selesainya tahun 66 Masehi, lama banget. Herodes sudah mati, ganti lagi. Baru selesai, 4 tahun kemudian dihancurkan lagi sama Roma. Habis bait Allah kedua. Di bait Allah kedua inilah Tuhan Yesus hadir. Dia khotbah, dia macam-macam, dia menulis di tanah itu di bait Allah kedua itu. Di bait Allah kedua, Tuhan Yesus hadir di situ. Mengajar di situ juga. Tapi kemudian bait Allah habis lagi saudara, sampai hari ini. Hari ini yang tersisa hanyalah tembok bagian barat. Kadang-kadang ada orang yang menyebutnya tembok ratapan. Orang Yahudi nggak mau disebut tembok ratapan. Tembok bagian barat katanya. Kalau kita tur ke Israel pasti ke situ sih. Ya.
Nah, itu bait Allah ketiga mana? Ada sekelompok kecil yang berharap bait Allah ketiga akan dibangun. Saya udah ke sana lihat model tabut perjanjiannya, model-modelnya itu. Tapi ya itu cuma model. Benerannya mana? Banyak berteori mereka. Ada di Afrika, ada ini. Ya ada itu mana dari dulu kok ada terus. Orang itu ya kalau mabok agama itu jadi gitu. Terus lama-lama berhalusinasi dia. Kalau ada mana? Iya kan? Nggak ada. Bait Allah ketiga nanti akan dibangun. Kenapa sih kau mengharapkan bait Allah ketiga dibangun? Memangnya kau orang Yahudi? Memangnya kau hidup menurut Taurat? Bait Allah ketiga itu hanya dibutuhkan untuk orang yang melakukan Taurat. Kalau kita nggak butuh bait Allah ketiga. Kenapa bait Allah kedua sengaja dihancurkan? Diizinkan hancur oleh Tuhan. Oleh orang kafir lagi. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Sebab bait Allah itu, perhatikan zaman bait Allah kedua. Yang boleh masuk ke bait Allah siapa? Hanya orang Israel. Yang lain nggak boleh loh. Itu pun sampai pelataran saja. Yang boleh masuk ke ruang kudus siapa? Para imam. Yang boleh masuk ke ruang maha kudus siapa? Imam besar. Terus semua orang yang bukan Israel memble. Nggak kebagian. Masuk nggak boleh. Makanya bait Allah justru memisahkan orang datang kepada Allah yang benar. Hanya orang Yahudi yang boleh. Hanya orang Israel. Di luar Israel dianggap goyim. Goyim itu Gentile. Gentile itu orang asing atau kalau kasarnya itu kafir lah. Gitu. Gak bisa, justru adanya bait Allah memisahkan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus datang. Baca Efesus 2 ayat 15. Efesus pasal 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Dibatalkan. Untuk apa? Ada tujuannya. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Keduanya itu siapa? Israel dan non-Israel. Yesus mati di kayu salib, membatalkan Taurat yang hanya untuk Israel, supaya keduanya menjadi satu di dalam Tuhan Yesus. Supaya semua orang beroleh keselamatan. Sesuai dengan janji Tuhan kepada Abraham. Melalui keturunanmu, seluruh kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat. Itu maksudnya berkat yang sesungguhnya itu Tuhan Yesus datang. Supaya semua orang yang menerimanya diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Itu maksudnya berkat yang sesungguhnya itu. Jangan dibelokkan ke uang dan sebagainya itu. Ya, Sekinah. Bayangkan yang maha tinggi turun. Putranya yang tunggal. Hadir di tengah kita. Manusia hadir. Sekinah yang paling tinggi itu Tuhan Yesus. Kehadirannya nyata di bumi. Kalau dulunya awan, api gitu kan. Sekarang nyata. Anak tunggal Bapa turun ke bumi. Sekinah. Tuhan Yesus datang. Kalau dulu di bait Allah manifestasinya macam-macam. Sekarang Tuhan Yesus yang menginjakkan di bumi. Anak tunggal Bapa. Ia Sang Firman telah menjadi manusia. Sekinah. Makanya dalam bahasa Alkitab disebut Immanuel. Allah yang beserta kita. Hadiratnya nyata dalam diri kita. Ia tampil sebagai manusia. Supaya kita menjadi seperti dia. Supaya kita hanya memiliki satu teladan. Teladan abadi. Tuhan Yesus. Amin, saudara. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi
Tuhan Yesus hadir hari itu menantang pemimpin-pemimpin agama. Dan ia menyatakan diri sebagai Mesias. Jelas itu, akulah dia. Kalau ada orang yang ngotot, mana Tuhan Yesus pernah ngaku? Lah, nggak baca Alkitab lagi. Tampilkan, Markus 14 ayat 61 sampai 62. Markus 14 ayat 61 sampai 62. Harus dimulai dari 60. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang. Dan bertanya kepada Yesus katanya, tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Kok kamu ditanya kok diam saja sih, kira-kira gitu. Ayat 61. Tetapi ia tetap diam dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi katanya. Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Oh, pertanyaannya langsung to the point ya. Dijawab langsung sama Tuhan Yesus. Ayat 62. Jawab Yesus, akulah dia. Pertanyaannya apa? Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji? Akulah dia. Apa kurang jelas itu? Aku itu Mesias, anak dari yang terpuji. Anak dari yang maha tinggi. Anak dari Adonai Elohim, Tuhan Allah kita. Putra tunggalnya turun ke bumi. Itu jelas sekali itu. Ya. Jadi kita itu sangat amat beruntung. Sekinah kalau dulunya hanya berupa awan, api, gempa bumi, fenomena-fenomena itu. Kemudian mengejawantah jadi Tuhan Yesus. Makanya Tuhan berkata begini, tidak seorang pun melihat Bapa. Tidak ada seorang pun bisa lihat Allah. Anaklah yang menyatakannya. Yang menyatakannya itu maksudnya yang menjelaskannya. Yang tampil, yang mendemonstrasikan apa maunya Bapa. Kalau kamu lihat aku, kau lihat Bapa. Makanya kalimatnya aku dan Bapa satu. Bukan aku adalah Bapa, bukan. Aku dan Bapa satu. Kau lihat aku, kau lihat Bapa, sebab anak yang menyatakannya. Itu sebabnya Yesus disebut Alfa dan Omega. Yang awal dan yang akhir. Itu artinya bisa macam-macam. Maksudnya semuanya tentang Yesus. Dari awal sampai akhir kita ini. Semuanya tentang Tuhan Yesus. Ya. Yang awal dan yang akhir. Saya mau tanya, ketika dunia diciptakan, siapa yang menciptakan? Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Jelas itu. Yang menebus dosa siapa? Tuhan Yesus. Yang datang kan Tuhan Yesus. Bukan Bapa. Bapa mengutus anaknya. Nanti yang datang lagi siapa? Tuhan Yesus lagi. Yang memerintah di surga siapa? Tuhan Yesus lagi. Makanya Alfa dan Omega. Segala sesuatunya. It's about Him. Ini tentang Tuhan Yesus. Jangan dirubah-rubah. Kalau orang mengubah, wah, dia jauh dari kebenaran. Sebab utusan Tuhan Allah ke bumi ditolak sama manusia, gak ada lagi yang lain. Gak ada yang lain. Ya. Saudara, bait Allah itu lambang sekinah di masa lalu. Sekaligus menjadi saksi bisu buat kita. Dulu ada pemberontakan, makanya dihancurkan. Dulu ada pemberontakan, umatnya memberontak, tidak setia, makanya hancur habis. Sekinah yang kedua itu Tuhan Yesus. Ada di bait Allah. Menggantikan bait Allah. Hadir nyata. Hari ini, zamannya bait Allah sudah selesai. Bait Allah yang fisik maksud saya. Era bait Allah fisik sudah selesai, saudara. Jadi kalau ada orang yang khotbah, nanti dibangun lagi. Maksudmu apa? Coba dibayangkan. Bait Allah ketiga dibangun lagi. Oke. Terus kau mau ngapain? Korban bakaran lagi ke sono? Taurat lagi? Kan nggak masuk akal. Sudah dibubarkan oleh Tuhan Yesus, kamu balik lagi ke zaman perjanjian lama. Kalau itu dibangun misalnya, itu untuk kepentingan Yudaisme, kepentingan agama Yahudi, ya biarin aja mereka hidup begitu. Tapi yang mengikut Kristus, jangan ikut.
Sebab barang siapa masih mengharapkan kebenaran oleh hukum Taurat, ia lepas dari Kristus. Ia hidup di luar kasih karunia. Kitab Galatia tadi dibaca, nanti diulang-ulang. Dibaca sendiri, jangan apa kata saya. Dibaca perikopnya yang jelas. Saya udah tahu sekarang, ternyata banyak orang nggak baca Alkitab. Bacanya itu 1 ayat, 2 ayat, ayat favorit. Kalau di perjanjian lama, Maleakhi 3 ayat 10. Favoritnya itu terus. Dari dulu nggak belajar-belajar. Makanya nggak maju-maju. Makanya kau nggak dipakai Tuhan. Tuhan hanya mau pakai yang mau bicara apa adanya sesuai Alkitab. Ada amin, saudara. Tuhan nggak pakai cuma pendeta loh. Siapapun kita, jemaat. Tapi bicarakan kebenaran. Jangan bicarakan yang lain. Ya, kalau kita memuji Tuhan, aduh Adonai Elohim. Kan gitu ya, Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang lain selain Tuhan Allah yang mengutus putranya, Tuhan Yesus. Sehingga menjadi sesembahan kita juga, Tuhan Yesus. Tuhan dan Juru Selamat kita cuman Tuhan Yesus. Kan begitu. Dulu ya saudara ya, sebenarnya Salomo sudah tahu bahwa waktu ia membangun bait Allah, kan bait Allah itu rumah Allah. Salomo sebenarnya sudah tahu masa Allah dibikinin rumah, gak bisa, itu cuma lambang. Ya, masa Tuhan yang begitu besar cuma dibangunin rumah di bumi? Emang fisik bisa membatasi? Gak bisa. Nanti dibaca sendiri 1 Raja-Raja 8 ayat 27. Salomo menyadari bahwa Allah Shekinah tidak dapat dibatasi oleh bangunan fisik. Bahkan bait Allah kedua di zamannya Tuhan Yesus bernubuat bahwa bait Allah tidak akan ada lagi. Matius 24 ayat 2. Matius 24 ayat 2, coba tampilkan. Ia berkata kepada mereka, ia di sini Tuhan Yesus. Kamu melihat semuanya itu, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan. Makanya sekarang kita lihat bait Allah sudah tidak ada. Semua akan diruntuhkan. Dan tidak pernah dicatat lagi nanti akan dibangun lagi. Gak ada. Gak ada. Itu orang salah interpretasi. Bait Allah yang dimaksud masa depan itu bukan bangunan fisik ini. Bukan. Ya. Bahkan dalam Yeremia 3 ayat 16. Yeremia pasal 3 ayat 16. Dikatakan, apabila pada masa itu kamu bertambah banyak dan beranak cucu di negeri ini, demikianlah firman Tuhan, maka orang tidak lagi akan berbicara tentang tabut perjanjian Tuhan. Gak bicara tabut, gak bicara bait Allah lagi. Ada masanya itu. Yeremia. Itulah sebabnya Yeremia bernubuat. Orang gak mengkait-kaitan itu. Yeremia bernubuat. Nanti akan ada masanya. Orang tidak lagi hidup seperti perjanjian yang pertama. Taurat maksudnya. Aku akan menaruh hukumku di akal budi mereka. Di batin mereka. Itu bukan ditaruh di lempengan loh batu atau di gulungan kulit. Aku akan menaruh hukumku, Tauratku di hati manusia. Di akal budi manusia. Itulah cerita zaman perjanjian baru. Di mana Tuhan Yesus menjelaskan kalau dulu orang beribadah di Yerusalem. Kalau orang Samaria di Gunung Gerizim. Tetapi saatnya sudah tiba, kata Tuhan Yesus, ketika bicara sama perempuan Samaria itu. Orang akan menyembah tidak di Yerusalem, tidak di Gunung Gerizim. Tetapi menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Berakhirnya penyembahan secara fisik. Penyembahan yang benar, menyembah dalam roh dan kebenaran. Sebab Allah menghendaki penyembah-penyembah yang demikian. Jadi kita semua kalau menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara berdoa nggak usah pakai kompas cari Yerusalem di sebelah mana terus ngadep sana. Sebab Tuhan ada di mana-mana. Kiblat kita bukan Yerusalem. Kiblat kita dalam roh dan kebenaran. Itu sebabnya doa juga tidak harus jam 5 pagi. 5:30 boleh ya? Boleh. Jam 6 boleh.
Sebab jam 5 pagi di sini, jam 5 sore di Amerika. Orang Amerika WA saya, Pak di sini sore gimana? Loh ya nggak apa-apa. Judulnya masa saya mesti ganti doa pagi, siang, dan sore dan semuanya. Untuk seluruh dunia. Masa begitu? Langsung doa paginya di sini. Bapak Ibu dimanapun ya boleh. Ya kan? Itu sebabnya YouTube kita doa pagi kan nggak kita hapus tuh bagian praise-nya. Supaya orang bisa ngulang. Nggak apa-apa, bagus. Jadi dalam persekutuan yang kecil, setel aja itu. Tapi harus dengan tulus ya, jangan cuma ngafalin. Ikuti saja. Terutama renungan firman-Nya harus dimengerti. Siapkan akal budimu untuk mengerti kebenaran. Barulah kita bisa hidup kudus, tak bercacat, tak bercelah. Orang nggak pakai akal budi nggak bisa hidup kudus. Bisanya agamawi, ritual. Persepuluhan, itu ritual semua itu. Sabat, itu ritual. Menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Bukan bahasa roh ya, dalam roh dan kebenaran ada orang yang bahasa roh ya Pak. Bukan. Kok salah mengerti kok. Banyak orang aneh-aneh, nggak belajar tapi ngotot deh. Aduh. Ya, bait Allah tidak akan diingat lagi sebab kita harus menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24 itu, saudara. Ya, menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Bapa itulah yang dipanggil Adonai Elohim, saudara. Ingat gak nadanya? Ya. Ini apa lagu ini ya? Tiba-tiba saya dapat loh, saudara. Karena sedang mau menyembah Bapa. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Saudara, Adonai. Adonai Elohim, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, yang maha tinggi, maha kudus, yang maha tinggi, yang maha suci. Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, Adonai Elohim, Adonai Eloheinu, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Saudara, kalau kita menyembah Adonai Elohim, ia tidak sama dengan para dewa-dewa itu. Dewa-dewa itu tidak pernah muncul. Tidak pernah bersekinah dalam umatnya. Berupa patung. Patung yang tidak bisa apa-apa. Ini saya bicara soal zaman Kanaan loh ya. Dewa Baal, dewa Moloch. Untuk apa? Nggak bisa ngapa-ngapain itu. Tapi Adonai Elohim kita, Tuhan Allah kita tampil beda. Supaya bisa dibedakan dengan para dewa itu.
dia tampil dalam bentuk manusia. Mengutus putranya itu. Bukan cuma filosofi nun jauh di sono. Makanya kalau berdoa bukannya teriak-teriak. Orang Yahudi kan begitu. Dibelokkan jalan atau di hubungan bait Allah teriak tuh. Teriak tuh, Adonai gitu. Mungkin dia pikir Tuhan jauh kali ya. Tuhan memang jauh di surga, tapi sekaligus ia imanen tinggal dalam diri kita. Bersekinah dalam diri. Amin, saudara. Kita itu, banyak orang itu berharap bisa bersatu dengan Tuhan. Sementara kita masih berdosa pun Tuhan sudah menyatu dalam diri kita. Ia tinggal dalam diri kita, Roh Kudus, Roh Allah yang Maha Tinggi tinggal dalam diri kita. Tapi ingat, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab kalau tidak, sekinah meninggalkan manusia yang durhaka. Dianugerahi tapi tidak meresponi. Diem aja, aku pasti selamat katanya. Gak ngapa-ngapain bisa selamat, berhalusinasi kau. Tuhan Yesus menjelaskan, bukan orang yang panggil Adonai, Adonai yang masuk kerajaan surga. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu jelas banget loh. Bukan orang yang mengadakan KKR mujizat demi nama Tuhan yang selamat, bukan. Bukan orang yang mengusir setan pakai nama Tuhan, bukan. Menyembuhkan orang sakit, bukan. Tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Matius 7 ayat 21 sampai 23 dibaca lagi ya. Sebab kalau saya berkata sesuatu, menyampaikan sesuatu tidak dari pikiran saya, tapi selalu dari Alkitab. Gak boleh kita pakai pikiran kita sendiri itu. Jadi sekinah itu yang pertama dulu. Kehadiran Allah fenomenanya macam-macam. Ada tiang awan, tiang api dan sebagainya dan sebagainya. Yang kedua di bait Allah kedua. Zaman itu Yesus hadir di tengah-tengah kita. Nyata hadir. Yesus sebagai sekinah. Yohanes 1 ayat 14 dibaca. Yohanes pasal 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Dan diam di antara kita. Dan bersekinah di antara kita. Tuhan Yesus ada di antara kita. Hari itu. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kafot. Yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya oleh Bapa di surga. Sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Siapa firman itu? Anak tunggal Bapa. Sang firman itu adalah Tuhan Yesus. Kalimatnya sangat jelas. Ya. Saudara jangan mau diajarin yang lain. Udah jelas masih dirubah-rubah lagi. Waduh, ini ngeri banget loh. Padahal jelas banget ini. Kemuliaan yang diberikan kepada Sang Firman itu sebagai anak tunggal Bapa. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Immanuel. Sekinahnya nyata. Hari ini yang penting, karena kita hidup di hari ini. Hari ini di zaman bait Allah sudah hilang. Dibangun lagi atau tidak penting buat kita. Yang penting adalah kita harus mengerti 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. 1 Korintus 3 ayat 16 sampai 17. Kalimat ini cocok buat semua orang. Tidak tahukah kamu, masa sih kau tidak tahu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Masa sih kau nggak tahu Roh Allah tinggal dalam diri kita? Sekinahnya sekarang rohnya tinggal dalam diri kita. Clear banget loh. Orang masih banyak yang mengharapkan, bait Allah kapan dibangun lagi, seminar. Dan ini orang Kristen apa bukan nih? Tuhan Yesus sengaja itu diizinkan bait Allah hancur supaya kita tidak orientasinya ke sana. Tapi orientasinya dalam roh dan kebenaran. Bait Allah, tubuhmu itu bait Allah. Zaman sekarang itu. Gak perlu bangunan fisik. Ada boleh, gak ada boleh. Tapi tubuh kita bait Allah.
1 Korintus 6, 19-20. Atau tidak tahukah kamu, sekali lagi ya, masa sih kamu tidak tahu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, bait Roh Kudus, yang diam di dalam kamu, yang bersekinah di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Masa kamu tidak tahu? Ayat 20-nya. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Yang bagaimana? Yang hidup. Yang bagaimana hidupnya? Yang kudus dan yang berkenan. Ayat Alkitab itu semuanya nyambung. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Firman Tuhan itu lebih tajam dari pedang bermata dua. Kalau ini kebenaran ya dimasuk ke jiwa saudara. Memisahkan jiwa dan roh. Maksudnya sangat berkuasa mengubah setiap kita. Kita yang bandel kayak apapun. Kalau dengar yang benar. Iya. Kecuali memang mengeraskan hati. Kalau mengeraskan hati menghujat Roh Kudus. Bablas. Pasti binasa dia. Meskipun Kristen. Kristen kan cuma agama. Mengasihi Tuhan apa enggak? Mau berubah apa enggak? Banyak orang itu keras hatinya. Pikirannya keras kayak orang Farisi. Enggak merendahkan diri. Padahal untuk apa sih? Aduh, enggak ada untungnya. Sebentar lagi kita mati. Saya kasih tahu. Kalau mati udah enggak bisa sombong. Udah kaku, udah enggak bisa sombong tuh. Beneran, coba deh dicubit. Pasti diem aja dia. Kalau sekarang sombong dicubit, bales. Ya, saudara ya. Jadi, akankah bait Allah ketika dibangun lagi? Tidak penting buat kita. Dibangun ya terserah, enggak ya terserah. Karena kalau dibangun lagi kita ke sana juga enggak bakalan boleh masuk. Pasti ditutup. Enggak ada lagi tur-turan lagi. Karena semua orang ke sana kan Mesias datang. Kan gitu teorinya. Ya, enggak, kita enggak butuh. Sekinah mengingatkan kita bahwa Allah tinggal di tengah-tengah kita. Hari ini kita mengerti bahwa Sekinah itu Roh Kudus yang tinggal dalam kita. Roh Allah yang Maha Tinggi tinggal dalam diri kita. Oleh sebab itu, ini pertaruhan terakhir, saudara. Kalau Roh Allah tinggal dalam diri kita, Sekinah, jangan sampai Roh itu undur dari kita. Jangan sampai dia pergi dari kita. Itulah sebabnya kuduslah kamu. Sebab aku kudus, kata Tuhan. Itu sebabnya hidup ini pilihan satu-satunya. Kalau mau menyembah dia, bukan di gereja, bukan di rumah, bukan di kantor, bukan menghadap utara, selatan, dan sebagainya. Tapi dalam roh dan kebenaran. Tidak diatur oleh sistem. Harus hari Sabat, harus hari Senin, harus Senin Kamis, puasa. Gak ada, tidak ada. Seluruh hidupmu milik Tuhan. Setiap hari-harinya, masa cuma hari Sabat? Jangan aneh-aneh deh. Ada orang ngotot sama saya. Tapi hukumnya Pak, itu dulu waktu ngajarin pertama. Kuduskan hari Sabat. Ya iyalah. Kita juga mengkuduskan hari Sabat sama. Tapi setiap hari, harinya Tuhan. Masa mau ibadah hari Sabat doang? Hari Sabat ibadah itu setiap hari, setiap saat. Dimanapun, kapanpun, dalam segala perkara. Harus benar kita. Sebab Roh Allah tinggal dalam diri kita bukan cuma hari Sabat toh. Nanti kalau bukan hari Sabat keluar lagi. Nanti hari Sabat masuk lagi. Gitu. Kita harus hidup kudus tuh setiap saat. Ada amin kan nih? Kenapa ya pagi-pagi semangat sekali ya? Aduh. Oke, kita sudah tahu Taurat sudah batal ya saudara ya. Jangan hidup menurut Taurat. Kalau ada orang yang mau hidup menurut Taurat ya terserah dialah. Mau lepas dari Kristus itu pilihan terserah dia. Oh ini kalimatnya sederhana. Ya. Sekinah yang sesungguhnya sekarang ini terjadi dalam diri setiap kita. Oleh sebab itu, cuma ada dua orang di dunia ini, kelompok. Satu, yang Allah tidak bersekinah dalam dirinya. Satu lagi, kita yang di mana Allah bersekinah dalam diri kita. Yang tidak bersekinah itu bukan karena nasib. Tidak ada hadirat Allah di dalam dirinya. Bukan karena nasib. Karena dia tidak mengasihi Tuhan. Dikasih tahu kebenaran tetap nolak. Sok pinter, padahal nggak baca Alkitab.
Ya, itu banyak yang begitu itu. Mengeraskan hati. Heran. Sok pintar tuh pintar apanya ya? Saya nggak ngerti. Kita tuh nggak berani loh ngaku pintar. Enggak. Cuma kita karena belajar kita kasih tahu. Kita bagikan. Gitu doang sih. Jangan ada di antara kita yang merasa pintar. Enggak pintar. Pintar-pintar juga nanti kaku. Kita itu ya happy banget kalau mengerti kebenaran, kalau sadar bahwa Allah bersekinah dalam diri kita. Waduh Tuhan, Adonai Elohim, luar biasa. Tuhan Allah kita luar biasa. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Hari ini Roh Kudus tinggal dalam diri kita. Kalau dulu bangsa Israel sekinahnya itu hadir di bait Allah gitu. Tuhan Yesus hadir akhirnya. Sekarang Roh Allah tinggal dalam diri kita. Step terakhir nih, makanya barang siapa menghujat Roh Kudus tidak diampuni. Kenapa? Udah terakhir, stadium terakhir Roh Allah masuk ke tubuh kita, ke hidup kita. Ayo, apa yang kau lakukan? Roh Allah ada dalam dirimu, ada dalam diri kita. Asik, aku selamat. Itu enggak selamat orang itu. Sebab orang yang diem aja itu berdosa. Aku enggak buat dosa Pak. Iya, tapi kamu itu dosa namanya. Apa itu dosa? Dosa itu menyimpang dari kehendak Tuhan. Emangnya Tuhan mau kita jadi patung, diem aja gak mau nolongin orang, gak mau apa-apa. Tapi gak buat dosa. Ya itu udah berbuat dosa, dengan diam itu sudah berbuat dosa. Salah. Saudara mau buat komputer, beli komputer ya. Komputernya diem aja gitu. Ditekan gak mau deh, diem aja pokoknya. Itu artinya gak berfungsi, malfunction. Itulah orang yang berdosa. Tidak berfungsi sebagaimana harusnya. Mestinya kalau kita sadar bahwa Allah bersekinah dalam hidup kita. Waduh, ada Roh Allah. Aku berarti anak Allah. Artinya aku gak boleh diam saja. Artinya aku kemanapun bagikan kebenaran. Supaya semua orang juga selamat. Supaya semua orang juga bahagia di dalam Tuhan. Mengerti kebenaran. Jangan tersesat. Kalau ada orang yang ditarik ke sana, tarik balik. Ini yang benar. Ikut. Kita menuju langit baru, bumi baru. Sebab sesungguhnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Itu perjanjian baru. Amin ya. Jadi bayangkan ya, kehadiran Tuhan dalam diri kita itu luar biasa loh. Kalau nggak ada Tuhan, aduh mau jadi apa kita ini? Mau jadi apa kita ini? Nanti sesi 2 tentang terang yang ajaib itu ya. Waduh, kalau enggak kita hidup dalam kegelapan, saudara. Makanya yang lalu saya pernah ceritakan, saya diberi mimpi itu, masuk ke dunia gelap, dingin lagi, terus semua orang kaku gitu, kan mengerikan. Di mana Tuhan tidak hadir, di situ kengerian yang ada. Gak usah disiksa, dicuekin aja gitu, udah ngeri banget tuh. Udah ngeri banget saudara. Ya, orang yang mengerti dia menghayati kehadiran Tuhan dalam dirinya. Ketika seseorang menghayati kehadiran Tuhan dalam dirinya, gak mungkin dia berani ngomong sembarangan, gak mungkin. Saudara. Gak mungkin. Gak mungkin dia berani makan sembarangan, minum sembarangan, memperlakukan orang lain sembarangan, gak mungkin. Ada Allah dalam diriku, aku anak Allah. Apapun yang kukerjakan, apapun yang kuucapkan harus jadi berkat. Itu, aku harus belajar. Supaya pintar persembahan untuk Tuhan. Supaya jadi berkat bagi banyak orang juga. Waduh, saudara ya, kalau malam hari ya, saya merasa jamnya kok cepat sekali ya, udah jam 12 gitu. Padahal masih banyak yang perlu dikerjakan. Saya doa Tuhan, kasih aku fisik yang kuat Tuhan. Fisik, rohani yang kuat, roh yang kuat. Karena waktu gak lama lagi, umur saya sudah berapa kan? Umur kita juga gak lama lagi saudara. Udah gak usah aneh-aneh lagi deh. Mungkin 30 tahun ya kalau nyampe. Gak tahu juga kita. Tapi kita berusaha jaga kesehatan supaya umur panjang. Kenapa? Supaya kita bekerja untuk Tuhan. Supaya banyak orang selamat. Itu aja. Kita gak pernah berpikir gini, aku nanti mau beli jet pribadi. Buat apa? Mau kemana? Ke Kelapa Gading pakai jet pribadi? Gak perlu. Ya, aduh banyak orang kemauannya,
Udah usianya lanjut masih inginnya yang aneh-aneh gitu. Udah telat. Jangan, ya. Yuk kita sucikan diri kita. Bersihkan pikiran kita, hati kita. Kenapa? Roh Allah tinggal dalam diri kita. Mari kita jadi keluarga di dalam Tuhan. Keluarga Allah. Karena Allah bersekinah di tengah-tengah kita semua. Amin. Amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Adonai Elohim. Adonai Elohim kami, biarlah kami belajar dan tidak pernah buat salah lagi ke depan. Terima kasih untuk firman kebenaran. Terima kasih kalau kami diingatkan bahwa Allah bersekinah dalam hidup kami. Roh Allah yang maha tinggi ada dalam hidup kami. Menemani, menghibur, memberi kekuatan, dan khususnya memimpin kita semua ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk gerejamu di tempat ini, gereja mula-mula GMM. Kami sungguh percaya Kau sangat berkenan kepada gerejamu ini Tuhan. Kau berikan berkat, Kau berikan kebenaran, Kau berikan kuasa, karunia-karunia roh. Kami mengucap syukur untuk para pelayan Tuhan semuanya yang melayani dengan tulus. Kami percaya Engkau pun beserta mereka Tuhan. Beserta keluarga besar mereka juga. Terima kasih untuk seluruh jemaat. Baik yang hadir di tempat ini maupun yang online. Yang ada di ujung bumi. Khususnya yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Hamba berdoa, Kau berkati mereka. Sehingga mereka boleh menjadi berkat seumur hidup mereka. Kemanapun mereka pergi. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih.
Sekarang izinkan kami untuk mengangkat tangan kami. Mari saudara, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Kami sambut segala berkat, baik berkat jasmani maupun berkat rohani. Sehat, umur panjang untuk kemuliaan Tuhan. Hikmat, marifat, cerdas, peka kehendak Tuhan turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. 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 Silakan duduk Bapak Ibu. Minggu depan ibadah Imlek di tempat ini ya. Saudara sekalian, bicara soal kebenaran, setiap orang merasa benar. Makanya semua kecap dinomor satukan. Ada orang yang mengatakan saya paling benar, ini paling benar, itu paling benar. Mana sebenarnya yang paling benar? Oleh sebab itu, hadiri seminar 7 natur kebenaran dan aplikasinya. Seminar ini wajib dihadiri oleh para teolog, apologet, pengkhotbah, bahkan oleh para jemaat sendiri. Agar kita bisa membedakan manakah yang benar, manakah yang salah. Inilah alat uji kebenaran yang sangat objektif dan alkitabiah. Pastikan saudara ikut dan ajak seluruh saudara dan sahabat-sahabat. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terkasih dimanapun berada, yuk kita belajar pelajaran Alkitab bersama secara online. Setiap hari Rabu jam 7 malam bersama pendeta Bapak Wignio Tanto secara online, bisa melalui Zoom. Tetapi kita harus mendaftarkan dulu ke nomor berikut ini. Selamat bergabung dan Tuhan Yesus memberkati.